Lanjut Kak. Lanjut Kak. Kak belum on mic. Kak belum on mic. Masih mute. Ya, maaf ya. Oke, dari tadi aku lupa on mic ini. Yang pertama adalah perpindahan molekul secara acak dari mengikuti gradien konsentrasi secara langsung atau melalui protein pembawa. Nah, ini udah ada clue, bisa secara langsung, bisa melalui protein pembawa. Terus kemudian ini juga perpindahan molekul. Nah, berarti ini adalah difusi. Nah, terus kemudian nomor dua. Nomor dua adalah perpindahan molekul air. Air kan pelarut. Nah, kemudian dia berpindahnya dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis. Nah, otomatis dia melalui membran juga, ini adalah osmosis. Terus kemudian yang ketiga, perpindahan molekul melawan gradien konsentrasi. Nah, ini ada kata-kata melawan nih berarti transfer aktif. Atau dia melalui kantung membran. Nah, kantung membran ini berarti kan endositosis atau eksositosis. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C. Bener nggak, Emil? Betul. Salah ya? Bet- Oh, benar betul. ya?
Nah, itu ya, jadi pembahasannya itu. Terus kemudian selanjutnya adalah sel pada jaringan silam mengalami penebalan sehingga memiliki struktur yang berlapis-lapis dinding selnya. Hal tersebut menyebabkan jawabannya adalah yang C. Ukuran selnya tetap, kemudian ruang sitoplasmanya mengecil. Nah, di sini kan ada kata-kata penebalan. Penebalan dinding, otomatis dia mempertahankan struktur. Mempertahankan struktur itu berarti antara C sama D, yang selnya tetap. Nah, kemudian dia juga mempertahankan agar ruang sitoplasmanya itu mengecil. Kalau misalkan membesar kan dia tertekan. Kalau misalkan tertekan nanti bisa terjadi kayak turgid tadi. Nah, otomatis yang benar adalah ruang sitoplasma mengecil. Jadi jawabannya yang C lagi. Terus selanjutnya adalah ini. Nah, mitokondria kan jelas dia itu merupakan penghasil energi ATP. Nah, sedangkan kloroplas, kloroplas itu dia juga tempat fotosintesis kan. Nah, fotosintesis itu kan juga menghasilkan gula, menghasilkan energi. Nah, berarti sebenarnya dia benar, sama-sama penghasil energi. Terus kemudian dia juga menghasilkan yang namanya ATP. Mitokondria itu menghasilkan ATP. Nah, kalau misalkan kloroplas, dia menghasilkan ATP apa tidak? Iya, Iya ya, karena memang energi yang dihasilkan nanti ending-endingnya energi. Nah, berarti keduanya itu benar ya. Dan juga dia saling berhubungan memang. Karena memang proses fotosintesisnya di sini menghasilkan gula yang jadi sumber energi dipecahnya di sini gitu. Di A. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini. Nah, sebenarnya ini mah kayak kentang terus kemudian dipotong-potong lalu ditimbangkan. Nah, kalau misalkan yang ditanya di sini adalah larutan yang hipertonis. Berarti kondisinya adalah kayak seakan-akan itu kentangnya dimasukin ke dalam sirup yang kental gitu. Otomatis kalau misalkan dia ditaruh di larutan yang hipertonis, cairan di dalam kentang yang lebih encer itu akan menuju keluar sel menuju ke cairan yang pekat tadi. Dan ini kan akan terjadi osmosis. Otomatis kalau misalkan cairannya keluar, dia beratnya akan semakin ringan. Nah, otomatis di sini kita tinggal nyari aja. Kira-kira yang beratnya ringan itu yang mana? Dan setelah diamati, yang beratnya ringan adalah, sebentar ini kayaknya ketutup. Yang beratnya ringan adalah yang nomor satu, karena awalnya 2 terus turun, sama lagi ini, yang larutan 4. Nah, dia turun. Jadi jawabannya yang D, gitu. Selanjutnya adalah, nah, perhatikan gambar praktikumnya. B adalah sel yang sebelum perlakuan. Kemudian setelah terjadi pelakuan, itu akan mendapatkan gambar yang A dan C yang berbeda konsentrasi selama 5 menit. Penjelasan terhadap peristiwa tersebut adalah, nah kira-kira kalau misalkan awalnya baik-baik saja kayak B, kemudian
ditaruh di suatu cairan dan kemudian hasilnya jadi kayak lepas gitu. Di situ kan kayak seakan-akan keluar ya cairannya karena dia lepas. Nah, ini mungkin dia itu ditaruh di kondisi yang hipertonis dan sama kayak soal sebelumnya. Ini kayaknya dia itu akan kekurangan air karena airnya keluar. Sehingga jawabannya adalah yang A. Dia itu mengalami plasmolisis karena pada tumbuhan namanya plasmolisis karena berada dalam larutan hipertonis sehingga cairan sel berosmosis keluar gitu. Karena jelas itu vakuolanya juga kayak mengkerut terus habis itu cairannya keluar. Jawabannya A. Terus yang selanjutnya, peristiwa itu ada larutan X, dia itu gula, kemudian gulanya itu ditaruh di dalam kentang, dan kemudian yang luarnya itu aqueous. Berarti otomatis yang Y itu lebih rendah atau hipotonis, sedangkan yang X itu adalah hipertonis. Sehingga jawabannya adalah yang A. Yang X, permukaan X akan bertambah karena cairan yang encer akan masuk ke dalam kentang yang di dalamnya itu sangat pekat gitu. Terus kemudian karena cairan di luar kentang bersifat hipotonis. Oke, A. Nah, kemudian ada lagi, ini ada peristiwa, ada X sama Y, dan dia itu beratnya itu awalnya sama. Nah, kemudian kentang X direndam dalam larutan garam 1%, kentang Y direndam dalam larutan garam 5%, berarti Y ini salinitasnya lebih tinggi. Nah, berdasarkan gambar tersebut yang akan terjadi pada kentang Y setelah direndam selama 1 jam atau 60 menit. Maka jawabannya adalah yang B. Dia akan mengalami plasmolisis karena larutan hipertonik tadi. Jadi, sama kayak yang tadi gambar yang ada sel tumbuhan yang mengkerut tadi, dia akan plasmolisis jadi cairannya itu akan keluar. Terus kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4, berikut adalah gambar proses transfer pada membran. Itu ada membran selektif permeabel ya, kayak membran sel. Kemudian ada molekul air sama ion-ion garam. Nah, di situ juga terlihat molekul airnya di luar lebih banyak daripada yang di dalam. Yang sebelah kanan maksudnya, sebelah kanan tuh banyak garamnya, sebelah kiri banyak airnya. Apa yang dapat diprediksi dari gambar tersebut? Nah, jawabannya adalah ion garam berpindah secara osmosis dari kondensasi rendah ke tinggi. Nah, kan yang berpindah bukan ion garam ya, harusnya yang berpindah kan molekul air. Molekul air berpindah secara difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah juga bukan. Jawabannya berarti yang D, karena molekul air yang berpindah itu adalah osmosis dari konsentrasi rendah ke tinggi gitu. Jawabannya D. Jadi ngelihatnya pertama kayak ngelihat dulu kalau misalkan ada kata molekul air berpindah secara difusi itu salah karena kalau misalkan difusi itu yang berpindah bukan molekul airnya tapi zat terlarutnya. Terus habis itu juga ion garam berdifusi juga tidak benar karena di sini kecenderungan airnya yang akan berpindah melewati membran gitu. Jadi jawabannya yang D. Nah, sekian pembahasan soal kali ini. Sesi kita sudah selesai. Sebelumnya minta maaf juga sama Emil tadi di tengah-tengah Zoom-nya sempat update jadi harus jeda. Mungkin besok akan aku cek lagi, aku upgrade biar nggak jeda-jeda lagi. Terus lagi
Aku mau tanya kalau misalkan selain maghrib, selain sore kayak gini, Emil ada waktu lain nggak? Hmm, jam jam berapa ya? Berapa? Pagi, siang, Tetap sore sih ke jam 3 mungkin. jam 3 ya? Jam berarti jam 3 sampai jam 5 gitu, tak? Iya, Nah, oke. Kalau misalkan diganti ke jam itu, boleh nggak, Emil, selama ini sesinya? boleh Kak. Oke, jadi besok mulai tanggal 2 sampai tanggal 4 kita sesinya akan jam 3 sampai jam 5 sore. Terus untuk di tanggal 5 sama 6 nanti tutornya beda lagi bukan aku, namanya Kak Arinda. Mungkin pas sama Kak Arinda mungkin akan kembali lagi ke jadwal Emil yang jam 4 sampai jam 6. Baru nanti di tanggal 7 sampai tanggal 8 sama aku lagi itu akan kembali ke jam 3 sampai jam 5 gitu. Nah, oke kalau begitu nanti hasil recordnya akan aku simpan di Google Drive terus aku share di grup. Nah, tadi kan ada bagian awal banget yang aku jelasin sel itu kayaknya recordnya nggak kesimpan karena tadi yang trouble di awal tadi. Jadi nanti kalau misalkan Emil bingung dan mau tanya-tanya lagi soal sel itu boleh banget. PC aku juga boleh, di grup juga boleh, nanti aku jawab gitu. Sama materinya juga akan aku share di grup. Oke, udah gitu aja. Emil ada yang ditanyakan? Tidak Kak. Tidak Kak. Oke, terima kasih Emil. Selamat beristirahat. Oke, sama-sama Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.